Itu pertama terkait kemampuan, sehingga mohon maaf Bapak Ibu segera cek ulang. Kalau yang masih ada kelewatan yang belum diusulkan, cepat banget 1-2 hari atau minggu ini sudah hari Rabu, Kamis, Jumat. Jika nanti sebenarnya kami usulkan kan. Termasuk yang perpanjangan. Iya, dicek. Coba dicek ulang. Oke. Yang itu tentang pengampuan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu terkait kenaikan gaji berkala. Sekarang kan tidak lagi sejak TTE tanda tangan elektronik, maka dokumen itu sudah langsung ke aplikasi ke ya Pak Dina ya EKBB yang di tangani oleh operator sekolah. Pesan saya adalah tolong nanti sampaikan, jangan ada yang terlambat lah usahakan. Paling lama, paling akhir kapan sebelum TMT Mbak Lina? Paling cepat, tapi juga jangan kecepatan juga, tapi jangan terlambat. Kalau terlambat nanti sampai dengan approve-nya oleh BKD dan oleh operator dinas, konsekuensinya itu ngayel-ngayeli nanggone bendahara gaji anu usulan keuangan. Ya orang pas nanti jadi uang lagi nanti. Jadi nilai-nilai kecil tapi jelimet banget Pak itu Pak di tempatnya Mbak Heni di bawah. Jadi dimulai dari teman-teman diingatkan untuk ya teman-teman sekolah maksudnya. Itu berkala. Jadi nanti sesuai kebutuhan dan teman-teman operator sudah tahu ya Pak ya. Teman-teman operator sekolah itu sudah tahu. Tetapi yang sering jadi masalah adalah dari yang bersangkutan operator kan juga mungkin lupa ya, tidak menguasai data kapan KDB semua teman guru yang ada di sekolah tersebut. Sehingga berikanlah kesadaran pada teman-teman guru masing-masing kalau sudah saatnya supaya data ke operator. Sekali lagi kalau terjadi keterlambatan itu ngangkat-ngangkat itu oleh keuangan bawah. Ya berikutnya Bapak Ibu sebelum saya masuk ke yang inti, insya Allah tahun 2024 itu ada seleksi ASN untuk formasi guru dan tenaga teknis. Harapan saya adalah pada yang tolong disampaikan bagaimana ketentuannya, bagaimana ini. Semoga formasi yang ada itu diprioritaskan untuk honorer yang ada di tempat panjenengan. Saya mengatakan diprioritaskan, tetapi semoga. Ini untuk umum atau yang honorer? Nah itu tadi. Semoga saya mau mengatakan untuk diprioritaskan untuk honorer, barangkali nanti aturan dirubah kan ya, belum jadi. Tapi semoga itu ya kira-kira untuk honorer. Tapi Bapak Ibu tolong, pesan kami adalah tunggu Permenpan RB yang ngatur seleksi ASN 2024. Kalau di teman-teman guru nanti kalau ada informasi di luar melalui TikTok, melalui apa, monggo dibaca, monggo didengarkan, tapi jangan terlalu reaktif dulu. Jangan dipedomani. Kalau mendengarkan ya monggo, membaca monggo, tapi jangan termasuk di media ya. Yang nanti dipedomani adalah ketika sudah ada Permenpan RB yang ngatur seleksi ASN tahun 2024. Kalau untuk tenaga keamanan, petugas keamanan, pramubakti atau apapun namanya, tapi jenis pekerjaan itu nampaknya akan diselesaikan tahun depan Pak. Tahun depan. Tapi teman-teman yang tenaga teknis yang ada di Korwil itu insya Allah bisa bersaing besok yang jabatan tenaga teknis.
administrasi. Nah, tolong sampaikan pada honorer-honorer itu kon persiapan dari sekarang. Apa persiapannya? Ya gampangannya sing ora tau mek laptop ya kon mek laptop karena semuanya nanti berbasis online, mulai daftar CAT dan Bapak Ibu mulai tahun 2023, 2024 dan mungkin seterusnya seleksi ASN 100% ditangani oleh BKN. Kalau tahun 2022, 2021 itu masih ada informasi Kemdikbud ya, artinya BKN dan Kemdikbud kolaboratif. Tapi kalau 2023 artinya nanti seperti tes saja ya, nanti di tempat yang sudah ditentukan BKN, apa di BKN Kantor 1, apa di mana, tapi itu adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan BKN. Yang berikutnya Bapak Ibu, itu informasi umum tentang KP Bapak Ibu. Tadi disampaikan Pak Kepala Bidang, jumlah pengusul sampai 31 Mei kan kami membuka usulan 1 sampai 31 Mei sesuai surat 1031 pengusul. Maka untuk periode ini kami sudah sampaikan kepada panjenengan waktu itu, dan kami alhamdulillah mengikuti ketentuan yang apa yang sudah kami sampaikan. Maka yang kami proses atau yang teman-teman proses itu adalah berdasarkan urutan berkas yang masuk. Yang lebih dulu masuk yang diproses. Kemudian juga berdasarkan klasifikasi permasalahan atau kendala. Meskipun di urutan awal bisa saja ditunda jika berkas ditemukan ada kendala atau permasalahan. Contoh, guru di SKKP terakhir masih D2, saat ini sudah memiliki ijazah S1 tetapi tidak memiliki izin penggunaan gelar BKN, maka usulan belum dapat dilanjutkan sebelum ada izin penggunaan gelar. Kemarin kan ketentuannya kami sudah di surat sudah ada izin penggunaan gelar. Nah terkait ini Bapak Ibu, BKN kemarin kita dari dengan cara baru sejak penerapan RP1 2023 itu kami sudah dapat 7 yang KP-nya ditolak karena sudah dilengkapi dengan IPG izin penggunaan gelar. Tapi BKN tetap menilai, memverifikasi berdasarkan ketentuan sekarang. Pak Kepala BKD sudah memerintahkan kepada Pak Kepala Bidang Mutasi dan Kepakatan untuk konsultasi dengan BKN terkait ijazah. BKN tetap tegas. Kami sudah ada 7, kemarin ada 4 yang periode Juni tertolak KP-nya. Yaitu adalah yang mana? Yang ijazah meskipun sudah lengkap loh, ada izin belajar, saya lolos di sini tetapi di BKN terverifikasi tidak lolos. Yaitu adalah yang perguruan tingginya terindikasi jarak jauh. Zaman dulu dinilaikan itu tidak masalah, ketika itu belum dinilai karena nilainya sudah cukup ya. Maka baru akan dinilaikan sekarang gitu loh. Itu banyak kasusnya seperti itu. Tapi kalau yang UT aman. Sebes digo biyen aman, lebih digo saiki diverifikasi berdasarkan ketentuan sekarang. 7 orang sudah gagal Pak. 1 perguruan tinggi jarak jauh lah. Jadi saya tidak di perguruan tinggi jarak jauh. Tapi kurang lebih ada Unwida. Terus yang ada di Sukoharjo, yang ada di Bantul, yang ada di Malang itu tidak dilolos. Dan Bapak Ibu, bila seorang guru kemudian ijazah S1-nya tidak diakui, artinya dia tidak berpendidikan S1,
maka selanjutnya tidak akan pernah bisa naik pangkat. Itu nggih. Biasanya semacam tua-tua kok wis ora karuan. Ya sing sekolah jaman biyen juga namanya jaman Pak Yadi baru kayak gitu. Pak Agus sing biyen S1-nya jarak jauh sih siapa ya? Ya ini kan aman sampai sekarang. Soalnya dinilai kan biyen. Dan lebih harus dinilai ke saiki karena nilainya sudah cukup biyen, sudah bisa naik pangkat dari nilai sekarang. Ini yang bermasalah sekarang. Terus Bapak Ibu didapati nilai terakhir dan di SK pangkat terakhir berbeda digit. Itu juga kami tunda. Kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya nanti diberikan sempat ketemu atau menginformasikan ke teman-teman adalah saat ini sedang proses penginputan pak konvensional. Jadi yang dikerjakan kami adalah seperti kami sudah jelaskan pada waktu ini ya. Kami itu menerbitkan dari seluruh pengusul menerbitkan pak konvensional 2022-nya. Itu pekerjaan kami yang begitu jelimet disimak melihat catatan perolehan akademia. Kemudian terbitkan pak 2022. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari pak 2022 kan perlu dibuat pak integrasi, kemudian perlu dibuat pak konversi. Pak integrasi dan pak konversi kan sudah pernah saya jelaskan pada panjenengan nggih. Nah, nanti untuk periode ini nanti teman-teman guru membuat sendiri. Usulnya Pak Mungkono umpamanya ya. Tadi kami pagi ada ide, ada pemikiran untuk dijelaskan ulang pada mereka. Karena sing ini saya sudah kleru. Iya, gambaran kami nanti kami akan mengundang perwakilan dari masing-masing kecamatan, tetapi yang mengusulkan KP. Ya, nah mereka nanti di masing-masing kecamatan kami akan menjelaskan seperti ini. Nanti tempat tersebut dijelaskan pada yang lain sesama pengusul atau kepada semuanya. Tapi karena dia berkepentingan langsung, biasanya perhatiannya sering lebih daripada si orang terlalu berkepentingan. Gambaran kami seperti itu sih. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu tentang KP. Jadi yang lain teknis banyak tentang KP. Bahwa nanti disampaikan pada teman-teman. Intinya Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Kepala Bidang sebagaimana surat. Seandainya usulan yang masuk di 1 sampai 31 Mei ini kami proses berdasarkan pertanyaan masuk untuk periode KP Oktober dan Desember awalnya seperti itu. Tapi kalau nanti tidak mampu, ya kami akan untuk 3 periode, ya Oktober, Desember, dan Februari yang akan datang. Insya Allah tidak, kecuali ada permasalahan mental yang lebih tidak akan diproses, tidak. Semuanya diproses hanya berdasarkan urutan waktu. Akhirnya kami harus untuk yang besok ya gitu. Kecuali bermasalah kemudian dikembalikan Pak. Jadi itu lain sih, usaha lain. Tapi tetap semuanya diproses. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, tambah satu pesan lagi untuk teman-teman yang akan maju KP sekaligus maju jenjang jabatan. Kemarin teman-teman sudah kami beri kesempatan tadi sampaikan Pak Kepala Bidang uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Menurut lini masa tanggal 3-4 Juni itu pengumuman. Atau mungkin ada keterlambatan beberapa hari. Tapi sampai hari ini kami tadi ngecek belum ada informasi ya Pak ya. Juni. Sekarang kan Juni. 3-4 Juni itu sesuai lini masa kegiatan ujian itu, KKJ itu adalah pengumuman. Tolong informasikan seandainya
sertifikat sudah muncul di SIM PKB uji kompetensi mereka, untuk kepentingan KPD, untuk kepentingan KP dan KJ kenaikan jenjang jabatan, soft copy diambil dari soft copy yang ada dari downloadan itu. Tapi fisik kami tetap meminta setoran secara fisik. Itu tidak, itu di print langsung dikirim ke kami, enggak. Itu di print, di fotokopi kayak biyen kae, fotokopi biasa, dilegalisir KS baru kirim ke kami. Apa maksudnya? Ya ben kepala sekolah yang ngerti ya, nek iki bocah wis lulus kaji terus kirim berkah ke kami. Paling nggak itu fungsinya Pak. Jadi kami berusaha untuk guru tidak celolang-celong dewe. Kepala sekolah yang ngerti. KS-nya tahu karena dia harus legalisir. Jadi dicetak yang fisik ya. Kalau yang soft memang diambil dari itu PDF itu, tapi kalau yang dicetak, yang dikumpulkan kami secara fisik adalah itu dicetak warna tidak apa-apa, tapi fotokopi kalau jalan biyen lah, fotokopi jalan biyen kan hitam putih itu, terus dilegalisir kepala sekolah. Maksud kami adalah kepala sekolahnya mengetahui kalau anak buahnya sudah lulus UKKJ. Kemudian Bapak Ibu, terkait sebelum lanjut ke KSPS, terkait UKKJ Bapak Ibu, tadi sampaikan Pak Kepala Bidang, memang betul Bapak Ibu, kita pesertanya termasuk paling banyak. Dan kemarin ada surat lagi untuk tahap kedua. Pada saat UKKJ tahap pertama, ada beberapa peserta yang seharusnya ikut UKKJ tapi terhambat tidak ikut UKKJ. Pertama, itu ya jelas penyebabnya data di Republik belum diupdate lah. Jadi penyebabnya itu, jadi ono sing wis dia pakatnya sekarang sudah 3C tapi dapat undangan menjadi sasaran. Kenapa? Karena di data itu dia masih 3B. 3B itu untuk ke 3C kan naik jabatan. Nah, ada teman yang sudah 3D tidak menjadi sasaran. Kenapa? Di data dia masih 3C. Loh kok data lagi? Ya memang ketika dia naik pangkat, orang segera menuju ke operator, tolong dataku dirubah di dapodi. Ada yang sudah 4A dapat menjadi sasaran. Nah itu, sehingga intinya apa Bapak Ibu? Tolong data di Dapodik itu setiap kali ada perubahan data diupdate. Dan dapat SK segera data ke operator. Saya minta guru seperti itulah. Tolong dataku dirubah. Mohon termasuk guru pindah tempat domisili Pak. Guru kalau pindah rumah, kon segera pindah desa, pindah alamat, kon segera baiknya itu ya KTP-nya dirubah. Ini kasusnya gini. Dia usulkan mutasi ke wilayah tertentu, tapi KTP-nya wilayah sana. Loh kami kan nggak sinkron. Angel toh. Contoh ilustrasinya beginilah. Dia asli KTP saat realnya sekarang sudah tempat tinggal di Banjar Kota. Ini KTP ini sekarang Kobar. Loh nek kami mutasikan kan nggak masuk akal. Malah gitu. Nah, ya ada kasus seperti itu. Nah kemudian di data lain termasuk honorer pun kalian kalau sudah coding, tolong KTP-nya kalau data di situ sebaiknya sesuai. Baik Pak Ibu, saya lanjut ke UKKJ. Sekarang ada tahap, maka yang kami akan coba nanti kami manut SIM. Jadi
Bapak Ibu, di sebagai ilustrasi nanti kerja kami tentang UKKJ ini tidak ada tadi.